Oke, salam jumpa lagi bocah-bocah tua semuanya. Monggo mari silahkan duduk yang baik, pastikan tidak ada yang mengganggu. Siapkan kopi dan rokoknya dan segera kita nyalakan channel YouTube-nya. Simak kisah Nogososro Sabuk Inten. Selamat menikmati. Kali ini kita akan membuka kisah Nogososro dan Sabuk Inten karya Pak D. S.H. Mintarja. Langsung saja kita mulai kisahnya. Awan yang hitam pekat bergulung-gulung di langit seperti lumpur yang diaduk dan kemudian dihanyutkan oleh banjir, sehingga malam gelap itu menjadi semakin hitam, sehitam suasana kerajaan Demak pada waktu itu, di mana terjadi perebutan pengaruh antara wali pendukung kerajaan Demak dengan Syekh Siti Jenar. Pertentangan itu sedemikian meruncingnya sehingga terpaksa diselesaikan dengan pertumpahan darah. Syekh Siti Jenar dilenyapkan, disusul dengan terbunuhnya Ki Kebo Kenanga yang juga disebut Ki Ageng Pengging. Ki Kebo Kenanga ini meninggalkan seorang putra bernama Mas Karebet. Karena dibesarkan oleh Nyai Ageng Tingkir, kemudian Mas Karebet juga disebut sebagai Joko Tingkir. Joko Tingkir inilah yang kemudian akan menjadi raja, menggantikan Sultan Trenggono. Joko Tingkir pula yang memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Pada masa yang demikian, tersebutlah seorang saudara muda seperguruan dari Ki Ageng Pengging yang bernama Maheso Jenar. Karena keadaan sangat memaksa, Joko Tingkir pergi meninggalkan kampung halaman, sawah, ladang, serta wajah-wajah yang dicintainya. Ia merantau untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tak diinginkan. Telah bertahun-tahun Maheso Jenar mengabdikan dirinya kepada negara sebagai seorang prajurit. Tetapi karena masalah perbedaan ajaran tentang kepercayaan yang telah menimbulkan beberapa korban, ia terpaksa mengundurkan diri. Meskipun kesetiaannya kepada Demak tidak juga susut. Hanya dengan bekal kepercayaan kepada diri sendiri serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maheso Jenar mencari daerah baru yang tidak ada lagi persoalan. Mereka yang berbeda pendapat mengenai pelaksanaan ibadah untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Maheso Jenar adalah bekas seorang prajurit pilihan, pengawal raja. Ia bertubuh tegap, kekar, berdada bidang. Sepasang tangannya amat kokoh, begitu mahir mempermainkan segala macam senjata. Bahkan benda apapun yang dipegangnya bisa dijadikan sebagai senjata. Sepasang matanya yang dalam memancar dengan tajam sebagai pernyataan keteguhan hatinya. Tetapi keseluruhan wajahnya tampak bening dan lembut. Ia adalah kawan bermain Ki Ageng Selo pada masa kanak-kanaknya. Ki Ageng Selo inilah yang kemudian menjadi salah seorang guru dari Mas Karebet, yang juga disebut Joko Tingkir, sebelum menduduki tahta kerajaan. Meskipun mereka bukan berasal dari satu perguruan, tetapi karena persahabatan mereka yang karib, maka seringkali mereka berdua tampak berlatih bersama, saling memberi dan menerima atas izin guru mereka masing-masing. Gerak Maheso Jenar sedikit kalah cekatan dibanding dengan Selo, yang menurut cerita adalah cucu seorang bidadari yang bernama Nawang Wulan.
Betapa gesitnya tangan Ki Ageng Selo sampai orang percaya bahwa ia mampu menangkap petir. Tetapi Mahesa Jenar lebih tangguh dan kuat. Dengan gerak yang sederhana, apabila dikehendaki, ia mampu membelah batu sebesar kepala kerbau dengan tangannya. Apalagi kalau ia sengaja memusatkan tenaganya.